Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa ya, supaya kegiatan kita pada hari ini dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nisa. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang absen ya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita telah diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ibu minta kalian menyediakan buku dan alat tulis lainnya ya, serta hidupkan kamera dan matikan mikrofonnya. Nanti ada untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Anak Atika. Nah, anak-anak, tahukah kalian lagu Rambadia? Tahu, Bu, lagu yang berasal dari Sumatera Utara. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah Sumatera Utara, yaitu Rambadia. Anak-anak boleh mengaktifkan mikrofonnya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Asik, baik, Bu.
Materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Proklamasi kemerdekaan, Bu. Ya, betul. Applause buat Pina. Lalu menurut kalian, apakah ada hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pancasila? Ada, Bu. Pancasila sebagai dasar dalam pembuatan proklamasi, Bu. Ya, betul juga. Applause buat Andika. Muhammad Amin dan juga Sutomo yang merumuskan Pancasila. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila dan juga nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengamalkan penerapan sila Pancasila dalam kehidupannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan metode diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Untuk menambah semangat kalian, Ibu ada yel-yel nih. Terlebih dahulu, Ibu akan mencontohkannya ya. Lalu nanti anak-anak akan mengikuti dengan menghidupkan mikrofonnya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Ore. Simak dan perhatikan PowerPoint berikut ini. Nanti Ibu akan ada tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Ya, Bu. Suaranya dimatikan ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila. Apakah slide-nya sudah terlihat? Nisa, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Aulia, slide-nya sudah terlihat? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makna Pancasila. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila berasal dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar atau alas atau sendi aturan tingkah laku yang penting ataupun baik. Sehingga Pancasila disebut sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya, pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Yang kedua, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila menurut terminologi.
Adakah anak ibu yang ingin mencoba membacakannya? Iya, bisa. Saya, Bu. Pancasila berdasarkan terminologi memiliki arti 5 dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Ya, terima kasih Saudari Nisa. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Adakah anak-anak yang ingin menyebutkan sila pada Pancasila? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Saudari Atika. Nah, coba kalian ingat ataupun apa yang kalian ketahui tentang korupsi? Bu. Ya, Korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapat keuntungan secara sepihak. betul. Adakah pendapat lainnya? Korupsi itu penyalahgunaan jabatan, Bu. Ya, betul anak-anak. Jadi sekarang permasalahan yang berhubungan ataupun yang bertentangan dengan Pancasila itu ada banyak. Di sini Ibu hanya mengambil 3 masalah. Yang pertama, masalah korupsi. Korupsi itu merupakan tindakan menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan dirinya. Masalah ini sangat sering terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut ya? Korupsi ini sangat sulit untuk diatasi. Korupsi ini bisa diatasi dengan memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang saat ini berlaku. Selanjutnya, permasalahan yang kedua itu adalah narkoba. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada saat ini, sudah banyak penyebarluasan narkoba di negara kita ini. Narkoba sudah banyak dipasarkan di Indonesia. Lalu permasalahan yang terakhir itu adalah tawuran. Mengapa bisa terjadi tawuran ya di kalangan para pemuda? Adakah yang tahu mengapa bisa terjadi tawuran? Saya, Bu. Ya, Karena umur labil jadi sehingga sulit meredam emosi. ya betul nak. Karena kurang adanya pendekatan orang tua, anak menjadi lebih mudah untuk ataupun bebas menunjukkan emosinya. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut, Ibu meminta anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Silakan tulis kembali soalnya. Yang pertama, tulis ya. Yang pertama, mengapa korupsi bisa terjadi? Tulis ya, Nisa. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi penyebaran narkoba? Yang ketiga, apa penyebab tawuran antar para pemuda? Sudah, nak? Belum, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sekarang, silakan bentuk kelompoknya ya anak-anak. Dalam satu kelompok ada 2 orang. Nanti jawabannya itu ditulis di buku ya. Lalu anak-anak nanti akan mempresentasikannya. Anak-anak bisa mengumpulkan informasi dari buku teks, internet, dan lain-lain dalam memecahkan masalah tersebut.
Diskusinya nanti ya, bukan sekarang. Ibu akan memberikan kalian waktu nanti setelah kita menonton video berikut ini. Baik, Bu. Kembali lagi dengan Pak Rai. Apakah suaranya jelas? Ini kita akan belajar mengenai sila Pancasila dalam kehidupan. Perhatikan ya. Mari kita mulai. Nanti Ibu akan bertanya mengenai video yang telah kalian Kita semua tonton. tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi Tuhan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya dan melaksanakan perintahnya. Beberapa contoh pengamalan sila pertama. Laksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Nah, di sila kedua, kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia,
bermain dengan teman, dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh. Sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat, kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat. Menyampaikan pendapat. Hasil musyawarah dengan lapang dada. Saling menghargai pendapat. Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sekian video tentang Sekarang Ibu akan bertanya kepada Pina. Apa sih pengamalan Pancasila itu? Pengalaman Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Nisa, coba sebutkan penerapan Pancasila pada sila pertama. Menghormati agama orang lain, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Ika, coba sebutkan sila kedua dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah membantu teman yang kesulitan dan bersikap sopan kepada orang tua. Nah, siapa yang tahu sila ketiga itu dilambangkan dengan apa? Saya, Bu. Dilambangkan dengan pohon beringin yang menunjukkan bahwa tempat untuk berlindung. Ya, betul anak-anak. Salah satu itu adalah berteman tidak membeda-bedakan suku atau agama. Selanjutnya, sila keempat. Contohnya berdiskusi dan juga menyampaikan pendapat. Dan contoh sila kelima adalah tidak berbuat curang kepada orang lain. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan beri kalian waktu berdiskusi mengenai permasalahan yang Ibu berikan tadi ya. Sekarang menunjukkan pukul 15.11. Ibu akan beri kalian waktu selama 5 menit. Pukul 15.16. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Diskusinya melalui ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Bu, siap, Bu. Diskusi ya di WA. Suaranya dimatikan dulu ya. Itu kalian akan berdiskusi di dalam roomnya ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Itu tidak masalah, tunggu ya. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Jangan tertawa ya. Silakan diskusi. Pina masuk ke room 2. Pina, silakan masuk ke room 2. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ya. Waktunya 3 menit lagi. Diskusi ya anak-anak. Suaranya ya anak-anak, diskusi membahas permasalahan yang telah Ibu berikan tadi. Nanti perwakilan kelompok akan menjelaskannya ke depan. Dua menit lagi ya anak-anak. Satu menit lagi ya anak-anak. Baik anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 15.16. Apakah sudah selesai diskusinya? Sebentar ya.
Ibu akan mengeluarkan kalian dari roomnya. Room kelompok. Aulia belum keluar ya? Aulia, silakan bergabung kembali. Aulia, apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang maju? Baiklah teman-teman. Untuk soal pertama adalah, mengapa korupsi bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kurangnya pemahaman Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Para koruptor kurang meyakini bahwa setiap keburukan yang kita lakukan akan ada balasannya di kemudian hari. Untuk soal kedua, bagaimana cara mengatasi penyebaran narkoba? Menurut kelompok kami, narkoba dapat diatasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat mengetahui dampak negatifnya. Dan soal terakhir adalah, apa penyebab tawuran para pemuda? Menurut kelompok kami, karena emosi pemuda remaja yang masih labil. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Jawabannya sangat memuaskan. Selanjutnya silakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Ya, Atika. Korupsi bisa terjadi karena kurang bersyukurnya seseorang terhadap benda atau material yang ia punya. Penyebaran narkoba bisa diatasi dengan kurangnya pengawasan orang tua dalam mendidik anak. Penyebab tawuran menurut kelompok kami adalah karena para pemuda ingin merasa lebih jago dari kelompok lainnya. Terima kasih, Bu, itu dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Jawaban yang sangat memuaskan. Ibu bangga pada kalian. Jawabannya sangat tepat sasaran. Pendapat kalian berbeda-beda, namun sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, makna Pancasila itu merupakan 5 dasar negara yang mempunyai arti penting dan baik. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila telah tetap mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita akan sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang belum mengerti? Tidak, Bu. Kami sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak berikan pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Bagus sekali, Bu. Baik, terima kasih anak-anak atas pendapatnya. Silakan kerjakan tugas rumah ya pada halaman 157 di buku. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Silakan ketua kelas pimpin doanya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Mengerti, Bu. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Semuanya ya. Dadah, sampai jumpa lagi.